Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari matriks ya. Ada yang pernah dengar matriks nggak nih? Oke, masih asing ya matriks ini. Karena di pelajaran SMP ini belum pernah dibahas sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, kompetensi dasar pada matriks ini adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, dan transpos. Oke, apa aja sih yang sekarang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yaitu pertama, matriks, pengertian matriks, jenis-jenis matriks, kemudian transpos suatu matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Oke, semuanya udah siap kan? Yuk, kita lanjut. Nah, asal mula matriks ini, setelah menyaksikan tayangan ini, kalian dapat menentukan penyelesaian suatu matriks dengan menggunakan sifat dan operasi matriks ya. Kita perhatikan tabel absensi siswa kelas 10 bulan September 2013 nih. Di sini ada nama siswa. Nama siswanya itu Anis Cika Santi. Kemudian ada keterangan sakit izin alfa ya. Anis sakitnya 0, kemudian izinnya 1 dan alfanya 3. Kalau Cika ini sakitnya 1, izin 2, alfa 0. Dan Santi sakitnya 5, izin 1, alfa 1. Di tabel ini kita bisa menentukan, nah, yang ke pinggir nih ya, yang berderet nama siswa, sakit, izin, alfa itu disebut baris. Oke? Judul baris, nama siswa, sakit, izin, alfa. Nah, terus yang ke bawah nama siswa Anis Cika Santi itu adalah judul kolom. Jadi baris itu ke pinggir, kolom ke bawah ya, ingat-ingat. Sekarang kita perhatikan yang angka tadi ya. Ada sakit izin alfa, maka didapat ini 013 120 511. Nah, bentuk susunan ini disebut matriks. Oke? Jadi didapat kesimpulan bahwa matriks adalah suatu bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau siku. Ini penulisannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk umum matriks. Elemen matriksnya itu A, I, J. Ini itu baris, J-nya kolom. Susunan bilangan atau nilai A, I, J. Bilangan real atau kompleks nih. Ukuran matriks, jumlah barisnya itu M, jumlah kolom N. Ada ordonya nih. Nah, ordo itu ukuran matriks ya. M kali M. Baris kali kolom. Nah, elemen-elemen diagonalnya A11. Kita lihat di matriksnya tuh ada A11, A12, A13. Nah, itu artinya A11 itu baris ke-1, kolom ke-1. Oke? A12. Nah, itu letaknya ada di baris ke-1, kolom ke-2. A13 baris ke-1, kolom ke-3. Dan seterusnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, contoh matriksnya. Di situ ada angka 1, 2, 3. Nah, angka yang 1, 2, 3 itu merupakan baris ke-1. 4, 5, 6 itu merupakan baris kedua. Oke, baris ke pinggir ya. Kemudian yang kolom ke-1, 1 dan 4. Kolom kedua, 2 dan 5. Kemudian kolom ketiga, 3 dan 6. 4 adalah elemen baris kedua, kolom ke-1. Betul ya? Kemudian 2. Coba kita lihat 2 itu baris ke berapa, kolom berapa? Kita lihat barisnya itu baris ke-1, kolomnya kolom kedua. Nah, matriks A berordo 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Nah, karena barisnya itu jumlahnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi ordonya 2 kali 3 ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis matrik. Nah, ini untuk jenis-jenis matriknya.
matriks persegi yang jelas ya, matriks persegi itu pasti sisinya sama ya, semua sisinya itu sama. Di sini matriks juga sama nih, artinya adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom sama. Jadi jika barisnya 2, maka kolomnya juga 2. Barisnya 3, maka kolomnya juga 3. Ini contohnya baris 3, kolom 3. Otomatis ordonya itu 3 kali 3 ya. Nah, terdiri dari diagonal utama. Diagonal utama itu dari atas kiri ke bawah kanan. Dan diagonal sampingnya dari atas kanan ke bawah kiri. Ya, tarik garis. Kemudian yang kedua ada matriks baris. Matriks baris itu terdiri dari satu baris dan memuat n elemen. Jadi contohnya ini ya. Jadi matriks baris itu cuma satu baris aja. Ini angkanya adalah 4 dan 1 ya. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri atas satu kolom. Jadi kolomnya hanya satu, barisnya itu bebas. Ini kolomnya satu, angkanya itu ada 3 dan min 4 ya. Kemudian yang keempat adalah matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini adalah suatu matriks persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi kita lihat nih, di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Diagonal utama kan tadi dari pojok kiri ditarik garis ke pojok kanan bawah ya. Nah, itu diagonal utamanya, coba lihat yang contoh yang paling atas itu ya. Diagonal utamanya tuh 4, 1, 2, 4. Nah, yang di bawah diagonal utama itu angkanya bernilai 0. Seperti itu ya. Terus contoh yang di bawah. Contoh yang di bawah juga itu adalah matriks segitiga dengan elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Sama. Nah, ini juga jika penulisannya benar, ini pasti berbentuknya segitiga ya. Oke, lanjut. Untuk transpos suatu matriks. Nah, transpos ini merupakan perubahan posisi ya, yang asalnya baris berubah menjadi kolom. Nih, kita baca dulu. 1. Baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A aksen. Yang kedua, baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks aksen. Dan 3, baris ketiga matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A aksen, dan seterusnya. Jadi transpos itu yang asalnya baris berubah menjadi kolom. Ini contohnya nih, yang jika R 264 itu baris pertama 264, terus baris keduanya min 3 27, dan baris ketiga 1 min 5 3. Nah, semua baris itu berubah menjadi kolom penulisannya ya. 264 baris pertama, kemudian mencari transpos dari R. Nih, kolomnya jadi 264. Berubah ya. Terus yang asalnya barisnya min 3 2 7 menjadi kolom min 3 2 dan 7 dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks A dan B dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ordonya sama. Ingat ya, perhatikan terlebih dahulu ordonya. Apakah ordonya itu sama? Masing-masing matriks itu baris dan kolomnya apakah sama atau tidak? Jika tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan ya. Kemudian yang berikutnya, hasilnya merupakan jumlah dan selisih elemen-elemen yang seletak. Ini contoh penjumlahannya ya. Pengurangan juga sama caranya seperti ini. Matriks A, baris pertamanya itu 1, 2, min 3. Dan baris keduanya 3, 4, 7. Matriks B, baris pertamanya min 2, 5, min 1. Baris keduanya min 3, 0, 9. Nah, kita jumlahkan yang posisinya itu sama. Matriks A, lihat baris pertama kolom pertamanya itu adalah angka 1. Dan matriks B, baris pertama kolom pertamanya adalah min 2. Nah, ini posisinya sama nih. Jadi posisinya sama ini baru bisa kita jumlahkan. Jadi 1 tambah min 2 hasilnya adalah
min 1. Terus yang posisinya sama lagi, 2 tambah 5. Hasilnya adalah 7. Terus posisinya sama lagi, min 3 tambah min 1. Hasilnya min 4. Sehingga baris pertama didapat min 1, 7, min 4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ibu kasih contoh lain deh. Kita contohnya ke pengurangan ya. 1, 2, 3, 4 dikurang min 1, 3, 4, 5. Oke, kita cari hasilnya. Ingat yang posisinya sama. Berarti 1 ini dikurang min 1. Itu ya. 1 kurang min 1 hasilnya 2. Kemudian 2 kurang 3. 2 kurang 3 hasilnya min 1. Kemudian 3 kurang 4. Maka hasilnya min 1. Di yang terakhir 4 kurang 5. Hasilnya min 1. Jadi didapat ini hasilnya 2 min 1 baris pertama dan baris keduanya min 1 min 1. Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang perkalian skalar dengan matriks. Jika K suatu bilangan skalar, maka perkalian K dengan matriks A ditulis K kali A adalah matriks yang elemennya diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen matriks A. Jadi matriksnya itu dikalikan dengan skalar ya. Contohnya, nah ini dia contohnya. Matriks A-nya itu baris pertama 1, 2, min 3. Baris keduanya 3, 4, 1 per 5. Tentukan elemen-elemen matriks 5A. Nah, tinggal kalikan saja semua matriks A-nya itu dikalikan 5 ya. 5 dikalikan baris pertama, jadi 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali min 3, min 15. Nah, kemudian matriks A-nya dikalikan lagi yang baris kedua ya. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Dan 5 kali 1 per 5 hasilnya 1. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks adalah nilai matriks yang bisa dihasilkan dengan cara tiap baris dikalikan dengan setiap kolom yang jumlah pada barisnya sama. Setiap anggota elemen matriks nantinya akan dikalikan dengan anggota elemen matriksnya yang lainnya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita perhatikan baris pertama pada matriks pertama. Baris pertama pada matriks pertama ini adalah AB. Baris pertama AB ya tadi, terus sekarang perhatikan yang matriks kedua kolom pertamanya. Kolom pertamanya adalah EG. Nah, kita kalikan A kali E, B kali G. Gitu ya. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua A kali E, B kali H. Oke, langsung ke contoh ya. Ini contoh soalnya. Baris pertama di matriks pertama adalah 1, 2. Kemudian kolom pertama di matriks kedua adalah min 1, 0. Ibu kasih tanda dulu ya. Nah, untuk perkalian matriks ini perhatikan baris pertama dan kolom pertama. Kita langsung kalikan. 1 kali min 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian 2 kali 0 hasilnya 0. Ini jumlah ya, tambah 0. Nah, seperti itu. Sekarang dengan kolom ke-1 itu udah beres, maka dengan kolom kedua. Jadi baris pertama dengan kolom kedua. 1 kali 3 hasilnya 3. Tambah 2 kali 4 hasilnya 8. Seperti itu ya. Kemudian setelah beres yang baris pertama, sekarang ke baris yang kedua. Yang ini. Baris kedua dengan kolom pertama. 3 kali min 1 hasilnya min 3 tambah 4 kali 0 hasilnya 0.
Kemudian udah beres dengan kolom ke-1, sekarang dengan kolom yang kedua. Baris kedua dengan kolom yang kedua. 3 kali 3 hasilnya 9, tambah 4 kali 4 hasilnya 16. Nah, dari sini tinggal dijumlahkan saja ya. Sama dengan min 1 tambah 0 hasilnya min 1. Min 3 tambah 0 hasilnya min 3. 3 tambah 8 hasilnya 11. Dan 9 tambah 16 hasilnya 25. Oke. Mudah-mudahan sampai sini paham semua ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal latihan. Ada 3 soal ya, silahkan kalian kerjakan. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan. Dan jika ada yang belum mengerti, harus ditanyakan, silahkan tanyakan di topik diskusi. Tentunya di sekolahan ID ya. Nah, kita diskusikan bersama dan bagi yang aktif akan Ibu beri poin tambahan. Oke? Semangat untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.